Alfredo Ortega. Alfredo Ortega. Ada? Yang raise hand ini. Ini Pak, suaranya masih mute Pak. Dicek. Masih mute Pak Alfredo. Pak Sadam bisa dibantu? Dites dulu Pak, masih mute Pak Alfredo Ortega. Sebentar. Dari tempat Bapak atau dari kita Pak Sadam? Oh, Pak Alfredo ada gangguan? Atau kalau Bapak ada gangguan bisa ditulis di kolom chat Pak, di kolomnya. Bisa dibantu ya Pak Sadam. Mungkin kita beri kesempatan kepada satu yang lain, Bapak menulis di kolom chat ya Pak ya. Kasihan pingin. Jauh mungkin ini beliau dari. Iya sinyalnya ya. Halo, bisa dengar suara? Ah bagus Pak, baik Pak. Halo. Bagus Pak, Kak, silahkan Pak. Oke. Oh ya. Ya terima kasih kesempatannya Bu. Selamat siang untuk Pak Ibu yang sudah memaparkan tadi tentang nyamuk Wolbachia ini. Saya mau berkomentar sebagai rakyat yang awam ya Bu. Kalau untuk urusan ilmiahnya saya serahkan kepada Ibu Siti dan Pak Kun sebagai yang memang mempunyai keahlian di bidang itu, dan saya sebagai rakyat Indonesia saya boleh memilih, saya lebih mempercayai Ibu Siti dan Pak Kun, dan itu hak saya. Karena itu saya sayang sekali terhadap apa yang sudah berjalan sekarang, yaitu kita seperti tidak memiliki rasa keadilan sosial lagi. Karena kita lihat bagaimana orang-orang yang menolak penyebaran nyamuk Wolbachia ini juga ikut terdampak dari penyebaran ini. Karena seandainya benar-benar dipegang rasa keadilan itu, maka menurut saya harusnya orang-orang yang setuju saja yang dilakukan uji coba terhadap ini. Dengan mereka ditempatkan di satu tempat yang memang tidak akan menyebar ke tempat lain. Karena seperti situasi sekarang, kami yang menolak juga seperti dipaksa. Bahkan yang tidak tahu pun tentang program ini karena sosialisasinya masih kurang, dipaksa untuk menerima program ini. Jadi menurut saya itu yang perlu pemerintah perhatikan kembali, yaitu rasa keadilan kita sebagai rakyat Indonesia yang menolak juga harus mempunyai hak untuk tidak merasakan program ini, untuk tidak ikut terlibat di program ini. Jadi mungkin itu pertanyaan, itu komentar saya. Terima kasih. Baik, 3 penanya dari media Zoom sudah menyampaikan, silakan yang ingin menjawab. Tadi saya belum selesai mau nanyanya. Ya, yang kedua begini ya, tadi kan disampaikan bahwa penting untuk mengurangi insektisida ya, tadi ya saya belum sampaikan ya. Karena insektisida ini bisa mengganggu kesehatan kita ya. Saya pernah ke Semarang ya, di luar itu banyak nyamuk ya. Saya makan di salah satu restoran di sana ya. Kemudian saya cari restoran yang ber-AC ya, ber-AC. Nah, begitu di dalam ternyata nyamuknya juga banyak juga. Itu sampai stafnya setiap setengah jam dia nyemprotin nyamuk-nyamuk itu dengan salah satu insektisida ya. Jadi kita yang makan itu terganggu ya. Dan karena ruangannya ber-AC, kita jadi menghirup udara tadi yang terganggu oleh insektisida tadi. Nah, pertanyaannya, ini kan disebar, ya kan? Jadi logikanya pada saat ini disebar, karena tadi kan disampaikan bahwa banyak orang nggak mau digigit nyamuk, mereka menggunakan insektisida untuk melawan nyamuk. Jadi logikanya penyebaran nyamuk ini menyebabkan peningkatan penggunaan insektisida. Betul nggak logikanya seperti itu?
Iya. Iya. Iya, logika aja, logika sederhana. Ya, jadi kalau ini banyak nyamuk kan disebar di perumahan gitu kan, masuk ke rumah kita, semakin banyak kita bakar obat nyamuk, kita nyemprotin mereka dengan obat penyemprot nyamuk dan lain-lain. Ya. Artinya justru dengan penyebaran nyamuk ini penggunaan insektisida semakin banyak. Ya, ini logika sederhana ya. Oke, yang ketiga. Logika sederhana lagi. Tadi Bu Lulus menyampaikan, ayo kita PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Ya. Ini kan ada suatu nggak masuk akal itu ya. Kalau penyebaran nyamuk itu sangat kontradiktif dengan PSN. Ya. Nggak bisa dua-duanya. Sekarang gimana dua-duanya? Kita mau bersihin sarang. Ya. Di satu sisi kita nyebarin nyamuk, nyamuknya bertelur, kita bersihin lagi. Jadi untuk apa jadi kayak buang-buang uang gitu, ya. Ya, saya nggak bisa pakai logika dasar aja, saya nggak, ya karena di sini juga tingkat pengetahuannya kan ini ya. Maka dari itu, dari tiga hal ini ya, ini kita nggak bisa, ayo PSN, ayo nyebarin nyamuk, PSN lagi nyebarin nyamuk, ini gimana gitu, orang capek-capek bersihin genangan dan lain-lain, ini bertelur lagi gitu ya, suatu hal yang kontradiktif. Nah yang keempat mengenai telur itu ya, Bu Lulus ya, sekarang coba Bu Lulus bawa ini ke Australia, cobain aja bawa ini ke Australia ya. Apa dampaknya ya. 5 tahun penjara, membawa flora, fauna, dan lain-lain ya. Karena ini suatu hal yang sangat berbahaya di Australia. Ya. Nah, ya pertanyaannya kan saya pernah nanya ke Prof. Uut langsung ya, waktu mengimpor dari Australia ya. Siapa, kementerian apa yang memperbolehkan adanya impor nyamuk ke Indonesia? Saya tanya ya. Siapa yang memverifikasi? Ya, nah ini kan asal muasal dari semua penyebaran nyamuk ini. Ya. Jadi telur-telur nyamuk ini kemudian menetas, kemudian dikawinkan, blaster. Tapi kan asal muasalnya dari mereka. Nah, pertanyaannya ya, tidak ada institusi Kementerian Pertahanan di sana. Jadi hanya ada 2 institusi yang ya, kalau kita melihat, tidak melihat secara seksama isi daripada telur nyamuk yang diimpor itu. Ya. Padahal kita sebagai masyarakat harus tadi menjaga resiko tadi. Tadi resiko 1% ada hubungan dengan keselamatan manusia. Nah, untuk itu semua ini kan harus diinformasikan. Ya, makanya kita senang sekali tadi dengan Bu Lulus. Dengan adanya komunikasi, diskusi, kita siap untuk berdiskusi, untuk bisa urun rembuk mencari solusi terbaik ya. Nah, kemudian karena ini masih ada pro dan kontra ya, kita memohon untuk hentikan dulu lah ya. Karena masih ada pro dan kontra, karena masih ada kekhawatiran masyarakat ya. Karena masyarakat juga di sini adalah bukan hanya objek, juga subjek yang mereka juga harus kita diskusikan. Nah, untuk itu ya, hentikan dulu. Ini kan sekarang disebar terus dan lain-lain ya. Kita kan worry, ya khawatir. Hentikan dulu sampai nanti kita bisa mendapatkan solusi terbaik untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara Indonesia. Demikian, terima kasih. Ya.